was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Tokoh pendiri dinasti ini yaitu Abdullah As-Saffah atau biasa dikenal Abu Abbas As-Saffah. Pada dinasti ini terdiri dari beberapa khalifah. Di antara khalifah yang terkenal yang pertama Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Selanjutnya yaitu perkembangan Bani Abbasiyah. Dalam bidang pemerintahan, mengangkat wazir. Dalam bidang perdagangan, bergerak di sektor pertanian. Dalam bidang pendidikan, membangun Al-Hikmah. Dalam bidang militer, menjadikan orang Turki sebagai pegawai. Dalam bidang ilmu pengetahuan, muncul aliran baru. Dinasti ini terdiri dari dua pemerintahan, yang pertama Istana Hamsimiyah I dan yang kedua Istana Hamsimiyah II. Berikut penjelasan terperinci mengenai Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai 1258 Masehi. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama 5 abad, Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kejayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga perombakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Karena kota Baghdad merupakan tempat yang berudara segar, dengan indahan kotanya dan juga banyak terdapat bahan tambang dan sumber alam lainnya untuk keperluan hidup bagi khalifah, setinggi pemerintahan dan seluruh warga masyarakat. Selanjutnya yaitu kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, lemahnya kepemimpinan khalifah. Pada masa akhir Abbasiyah, banyak khalifah tidak memiliki kemampuan politik dan kepemimpinan yang kuat. Kekuasaan lebih banyak dikuasai oleh pejabat istana dan panglima militer, sehingga pemerintahan pusat menjadi lemah. Yang kedua, konflik dan perpecahan internal. Sering terjadi perebutan kekuasaan, pemberontakan, serta konflik antar kelompok dalam tubuh umat Islam. Kondisi ini menghambat stabilitas politik dan mengganggu perkembangan dakwah dan peradaban Islam. Yang ketiga, dominasi militer asing atau tentara Turki. Tentara Turki yang awalnya berfungsi sebagai pengaman justru menjadi kekuatan politik utama. Mereka ikut campur dalam urusan pemerintahan dan sering mengganti khalifah sesuai kepentingan mereka. Yang keempat, terpecahnya wilayah dan kekuasaan Islam. Banyak daerah memisahkan diri dan membentuk dinasti sendiri, seperti dinasti Umayyah di Andalusi, dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Buwayhi dan Seljuk. Akibatnya, persatuan umat Islam melemah dan perkembangan Islam tidak lagi terpusat. Yang kelima, kemunduran ekonomi. Peperangan yang terus-menerus dan lemahnya sistem keuangan menyebabkan kas negara menurun. Hal ini berdampak pada berkurangnya dukungan terhadap pendidikan, dakwah, dan kesejahteraan umum.
Yang keenam, menurunnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Pada masa awal Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Namun pada masa kemunduran, perhatian terhadap ilmu, riset, dan pendidikan berkurang karena krisis politik dan ekonomi. Yang ketujuh, serangan di luar. Perkembangan Islam semakin terhambat akibat serangan bangsa asing, terutama bangsa Mongol. Penyerbuan Baghdad tahun 1258 Masehi menghancurkan pusat pemerintahan dan peradaban Islam. Yang kedelapan, kemerosotan akhlak dan moral. Gaya hidup mewah dan jauh dari nilai-nilai Islam di kalangan elit penguasa menyebabkan kemerosotan moral yang terdampak buruk pada kehidupan sosial umat Islam.